Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, alhamdulillah. Siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, silahkan posisikan diri kalian seenak mungkin dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Duduknya jangan mengundang kengantukan. Udah? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Yumna. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, adakah yang tidak hadir? Siapa? Amel, kenapa? Diare, sakit. Ada lagi? Ulan. Hasya sakit. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Dah. Kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dan bisa mengikuti pembelajaran bareng kita ya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Oke. Sebelum masuk ke materi, adakah yang ingat materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan itu ada apa aja yang sudah kita bahas? Proklamasi. Terus? Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi? Bagaimana masyarakat mempertahankan negara? Berjuang untuk memerdekakan diri. Sudahkah diri kita merdeka? Insya Allah. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari ngantuk ketika belajar. Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau misalkan sudah merdeka ya. Oke, insya Allah untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang demokrasi parlementer tahun 1950 demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Berapa tahun? Selama 9 tahun nih demokrasi parlementer berdiri. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab kenapa sih sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang kedua, ciri-ciri demokrasi parlementer itu apa aja. Yang ketiga, menganalisis perkembangan Indonesia pada masa demokrasi parlementer, khususnya pada kehidupan politiknya gitu ya. Mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terjadi pada demokrasi parlementer dan menyajikan hasil diskusi. Nanti kalian ada sesi diskusi dan juga sesi presentasi. Oke, cakupan materinya di sini adalah di perkembangan politik. Bagaimana nih politik ketika demokrasi parlementer? Terus ciri-ciri demokrasi parlementer, peristiwa pada masa demokrasi parlementer. Teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan. Coba dilihat. Yang pertama adalah penilaian sikap. Di sini ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Kalau sosial itu berarti antar siapa? Sesama manusia. Kalau spiritual itu hubungannya dengan siapa? Dengan Allah gitu ya. Bagaimana kalian melakukan kegiatan itu tadi, apakah berdoa dulu atau tidak? Ketika kalian mau melakukan diskusi, berdoa dulu atau tidak gitu ya. Yang selanjutnya penilaian pengetahuan, tes tulis. Insya Allah nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi. Udah disiapkan sama Ustazah. Soal evaluasi untuk apa kok ada soal evaluasi? Untuk mengukur sejauh mana kalian paham terhadap materi yang akan kita
apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, penilaian keterampilan berupa kegiatan diskusi dan presentasi. Nah, nanti di kegiatan diskusi kalian, apakah saling berdiskusi, apakah ada yang hanya mengerjakan tugas, yang lainnya ngobrol, yang lainnya makan-makan. Misalnya enggak makan kan, kalian puasa kan? Puasa, iya. Observasi kegiatan diskusi dan presentasi. Nanti ketika kalian presentasi di depan kelas, apakah presentasi kalian membuat temannya paham? Apakah presentasi kalian menghidupkan presentasi atau tidak? Nah, untuk Ustazah mau kasih sesuatu untuk kelompok yang nilainya bagus, yang aktif, yang presentasinya bagus. Insya Allah nanti ada reward dari Ustazah Zia. Mau reward? Siapa yang nggak mau ya? Jadi hidupkan kelompok kalian, buatlah kelompok kalian sehebat mungkin. Ketika diskusi kalian aktif, ketika presentasi aktif bertanya sama yang sedang presentasi. Kalian aktif menjawab ketika ada pertanyaan yang dari teman-teman kalian. Oke, untuk apa sih kita belajar demokrasi parlementer? Nah, di sini ada agar kita memahami bahwa setiap tahapan menuju kemerdekaan itu pasti akan ada tantangannya. Kita menjadi orang yang sukses itu pasti akan ada tantangan, akan ada ujian. Untuk apa sih ada tantangan, ada ujian tersebut? Biar dewasa. Terus ada lagi? Belajar sabar. Biar kita itu layak gitu ya disebut orang yang sukses. Karena itu dikasih tantangan, dikasih ujian gitu. Nah, pada saat itu juga sama Indonesia ketika demokrasi parlementer ada tantangan, ada ujiannya untuk menjadi Indonesia yang merdeka seutuhnya. Keep spirit untuk apapun yang sedang kita ikhtiarkan saat ini. Sekarang kita sedang berjuang untuk menimba ilmu. Kita tetap semangat, tetap hamasah gitu ya untuk mencari ilmu. Meskipun kadang ada ngantuknya, kadang ada malesnya, tapi balik lagi. Kita kan kesini mau apa? Nah, mau mencari ilmu. Lanjut. Oke, amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Pelantikan. Kalian pernah melihat pelantikan? Kapan? Nah, pelantikan Jasada itu merupakan pelantikan seorang pemimpin ya. Nah, ketika memilih pemimpin, apakah yang kalian cari? Apakah gantengnya? Apakah cantiknya? Karena kesanggupannya gitu ya, pasti ketika kedewasaannya. Nah, ini merupakan gambar Muhammad Nasir, merupakan Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi parlementer. Beliau sedang dilantik nih. Oleh siapa? Dilantiknya? Kelihatan nggak? Insinyur. Oke, lihat lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ada orang tua kalian di sini? Yang mana? Yang ganteng. Oh, berarti nyari pemimpin yang ganteng ini. Yang mana Yurika, bapak kamu teh? Satu ini. Oh, ganteng ini teh. Oke, nah ini merupakan kabinet yang pernah menjabat pada masa demokrasi parlementer. Oke, dari hasil pengamatan dua gambar tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan yang ingin kalian lontarkan? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Siapa? Oke, Yurika. Aduh, mana Cemi ya? Hah? Jatuh gak sih? Cemi spidol. Oh ini. Oke, silahkan Yurika ke depan. Nih, ditulis di sana ya. Ya, sok ditulis. Paling atas atau yang nomor 1, kan nanti ada yang mau nanya lagi. Aduh. Oke, setelah Yurika ada lagi yang mau bertanya? Oke, nunggu Yurika ya guys. Faktor penyebab.
Silahkan Gaisa ke depan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Irna, silahkan ke depan. Kasih ke Irna. Ada lagi? Oke, Nasyita, nanti ya setelah Irna. Oke, silahkan Nasyita ke depan. Ada lagi yang mau bertanya setelah Nasyita? Atau sudah? Sudah terwakilkan pertanyaan kalian? Oke. Demokrasi parlementer maybe yes. Diganti lagi, diganti dulu. Parlementer. Oke. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Oke. Faktor penyebab sering bergantinya kabinet, ada yang tahu kenapa sih kok pada masa demokrasi parlementer sering terjadi pergantian kabinet? Ada yang tahu? Terus ciri-ciri demokrasi parlementer ada yang tahu? Oke, berarti belum ada yang tahu ya, karena ini baru akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, Ustazah bagi kalian dalam beberapa kelompok, silahkan duduknya berkelompok, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ustazah bagi LKPD ya, di sini ada LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, soal tersebut insya Allah termuat di dalam LKPD di sini ya. Nanti kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok kalian. Untuk menjawab soal yang ada di LKPD, kalian bisa lihat di sumber bahan ajar yang Ustazah kasih atau buku paket ya, atau karena internet kita nggak ada, jadi seadanya aja ya, pakai bahan ajar dan buku paket. Oke, kelompok pertama mana? Sok sini. Perwakilan masing-masing kelompok ke depan. Sok. Ya, sok sini. Oke, sini perwakilan masing-masing kelompok. Satu lagi? Nah, siap. Oke, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, saling berbagi peran aja. Di situ kan ada berbagai soal, kalian diskusikan dengan teman, silahkan cari informasinya di sumber bahan ajar yang udah ada ya.
bagi-bagi peran. Jadi jangan ada temennya yang nganggur gitu ya. Jadi bagi-bagi peran. Nanti ketika penyimpulan untuk disiapkan untuk presentasi. Kalaupun ada yang tidak mengerti, misalkan Ustazah aku nggak ngerti ini sama poin ini, boleh silahkan ditanyakan ya. Silahkan saatnya berdiskusi kalian. Waktu 20 menit ya untuk diskusi. Sambil mencari informasi, tadi dari pertanyaan dari Jepang. Cari dulu informasinya dari sini, nanti digabung-gabungin, nanti hasil informasinya kalian keluarkan di ada di situ.
peristiwa apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Nah kalau misalkan ini lebih ke, kan di sini masih mengumpulkan informasi ya, nah di sini lebih ke fixnya. Jadi di belakangnya ada satu lagi, nah ini untuk lebih poin-poinnya, faktor yang menyebabkan sering bergantinya rakyat apa enggak. Dan kegiatan satu dan kegiatan Iya, dilihat aja dari gambarnya. Bagi-bagi tugas ya, ada yang mencari nomor 1 ya, tidak berat atau berat.
Kan terlihat karena ada jual materi. Kenapa sih terjadi pergantian kabinet? Oh, gara-gara ini. Kalau misalkan ciri-ciri demokrasi parlementer akan ada terjawab di situ. Karena demokrasi parlementer karena pada masa itu seperti apa ya bukan saja. Iya, politik tentang politik.
Oke? Udah beres semuanya? Oke, saatnya kita presentasi. Siapkan masing-masing kelompok kalian untuk mempresentasikan. Boleh minimal 2 orang ya. Presentasikan apa yang sudah didiskusikan sama kalian. Siap? Oke, kelompok pertama, kelompok Yumna. Siapa yang mau presentasi? Silahkan. Oke, ke depan. Presentasi sehebat mungkin. Kan ada reward nanti ya. Ya, siapkan pertanyaan untuk yang presentasi nih, kelompok lainnya. Nih, Soleha. Oke, perhatikan. Perhatikan teman kalian yang presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua perwakilan dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan pertanyaan yang ditanyakan. Faktor penyebab sering tergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal ialah masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyak partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Nah, terjadinya pergantian kabinet karena saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang terjadi menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Pertanyaan yang kedua, apa ciri-ciri demokrasi parlementer? Ciri-cirinya yang pertama memiliki ciri banyak partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Ciri yang kedua, masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950. Yang ketiga, bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer? Sistem pemerintahan ada 7 kabinet. Yang kedua, sistem kepartaian adanya banyak partai setelah satunya Majelis Syura Muslimah Indonesia atau yang biasa disebut Masyumi. Pimpinan Dr. Sukirman Wirgosojoyo, tanggal berdiri 7 November 1945. Ketiga, pemilu 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituen. Pertanyaan yang keempat, peristiwa apa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Kita memilih 4 peristiwa. Yang pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta di Sulawesi 10 Februari 1958. Peristiwa yang kedua, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung 23 Januari 1950. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Republik Maluku Selatan. Yang keempat, pemberontakan Andi Aziz di Makassar 5 April 1950. Mungkin sekian dari saya dan Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu adalah perwakilan dari kelompok pertama. Apa ada yang mau ditanyakan untuk kelompok pertama atau tidak? Nanti bagaimana cara kalian mempresentasikan? Nanti undang teman-temannya untuk menghidupkan presentasi kalian. Siap? Oke, untuk kelompok kedua silahkan kelompok Naila. Perwakilan 2 orang. Naila sama siapa? Cepetan. Sama yang cantik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Yang pertama pertanyaannya, faktor penyebab sering tergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang sering berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Pertanyaan yang kedua, apa ciri-ciri demokrasi parlementer? Ciri-ciri demokrasi parlementer yang pertama, menggunakan UUD sebagai UUD negara. yang kedua, banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer? pada demokrasi parlementer. Dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Peristiwa yang pertama yaitu Pemberontakan angkatan perang Ratu Adil yang bisa disebut APRA. Kejadiannya di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Yang kedua, Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang disebut RMS. terjadi di Maluku pada nggak ada tanggalnya. Yang ketiga, pemberontakan Andi Ajis. Terjadi di Makassar pada tanggal 5 April 1950. Yang keempat, pemberontakan PRRI dan Permesta. Terjadinya di Sulawesi pada tanggal 10 Februari 1958. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan? Menggunakan hukum UUDS, Undang-Undang Dasar Semesta. Ada lagi yang ingin bertanya? Ajis, tentang Ajis, pemberontakan Ajis. Adi Ajis. Ada nggak? Ada nggak? Ya. Gimana? Kenapa dalam sistem ini yang perkembangan politik yang sistem pemerintah, kenapa sistem ini parlemen sangat berkuasa pada masa demokrasi parlementer? Karena partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peran penting dalam sering melakukan opisi yang kurang sehat dalam berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Ya udah deh ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya ada yang bertanya dan alhamdulillah sudah dijawab juga. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya untuk kelompok Ulia, silahkan Ulia dan siapa yang mempresentasi? Siapkan nih pertanyaan untuk Ulia, Naila. Nih. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demokrasi parlementer. Sebelum mengetahui apa faktor penyebab tergantinya terus-menerus kabinet pada masa demokrasi parlementer, kita mengetahui dulu apa itu demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Faktor penyebab sering tergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal adalah yang pertama, jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang ketiga, setelah pemilu tahun 1955 diselenggarakan dengan lancar tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing. Jadi mengapa faktornya kabinet pada demokrasi parlementer terus-menerus terganti? Karena ada tiga alasan. Yang pertama, jatuh bangunnya kabinet membuat program. Jadi karena seringnya berganti, jadi program per kabinetnya berbeda, jadinya programnya jatuh terus yang menyebabkan terus-menerus kabinet berganti terus. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk menampung kekuasaan. Jadi setiap partai itu mementingkan kekuasaannya masing-masing untuk menguasai pada masa tersebut. Dan setelah pemilu tahun 1955 telah terpilih tetapi tidak memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partai masing-masing sehingga pergantian kabinet terus-menerus terjadi. Terus yang kedua, apa ciri-ciri demokrasi parlementer? Ciri-cirinya yang pertama disebut pula masa demokrasi liberal. Yang kedua, sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Yang ketiga, pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD S 1950. Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer? Yang pertama, sistem pemerintahan. Yang kedua, sistem kepartaian. Yang ketiga, pemilu 1955. Dan yang terakhir, gangguan keamanan. Peristiwa apa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Jadi pada peristiwa yang terjadi itu ada di poin 4 ya, gangguan yang menyebabkan beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Apra yang terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 yang berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, terjadinya
Gerakan pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi di Maluku pada tanggal tidak ada. Yang ketiga, pemberontakan Andi Haji. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 April, terjadinya di Makassar. Terus yang gerakan pemberontakan yang terakhir dari PRRI dan Permesta yang terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, artinya yang pertama, Naila silahkan. Kenapa pas masa demokrasi parlementer sering terganti kabinet? Karena tadi adanya 3 alasan. Yang pertama, jatuhnya kabinet membuat program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang ketiga, setelah pemilu tahun 1955 diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil, para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing yang menyebabkan kabinet terus berganti. Nah, itu puas dengan jawabannya. Oke, Mbak Kita silahkan. Pelantikan 7 September 1950. Oke, silakan Ihya mau bertanya. apa saja partai demokrasi parlementer? Partai yang ada pada masa demokrasi parlementer apa aja? Ada 7 partai, diantaranya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo, tanggal berdirinya 7 November. Partai kedua Partai Nasionalis Indonesia, yang kedua Partai Sosialis, yang ketiga Partai Komunis, yang selanjutnya Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia. Nah, itu adalah partai-partai. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang akan mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, faktor penyebab sering tergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang sering berebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Jadi sering tergantinya masa kabinet karena banyak partai politik yang berebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Jadi mereka saling berebut gitu ya, gak mikirin kedepannya gimana. Kadang mereka berebut buat gimana mereka biar jadi kabinet, biar dapat kekuasaannya. Yang kedua, apa ciri-ciri demokrasi parlementer? Yaitu ciri-ciri demokrasi parlementer ialah sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Jadi ciri-ciri demokrasi parlementer sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Jadi menggunakan prinsip liberal berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Dan tadi juga banyak cirinya banyak karena
partai politik yang saling berebut untuk memegang tumpuk kekuasaan. Jadi kayak tadi saling berebut kekuasaan dan kayak ngejatuhin partai politik yang lain. Yang ketiga, bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer? Yaitu sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuasaan dalam parlementer. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa. Di perkembangan politiknya teh menggunakan undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara. Ada undang-undang sementara yang dibuat pada tahun 1950. Dan menurut undang-undang sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Jadi di kabinet diangkatnya teh menurut pertimbangan kekuatan kepartaiannya. Jadi sekuat mana partai mereka dan dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa. Jadi di tahun 1950 mah yang paling berkuasa tuh parlemen, kayak presiden mah kurang gitu ya. Yang keempat, peristiwa apa saja yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Terjadinya peristiwa pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pemberontak Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). 2. Pemberontak Republik Maluku Selatan (RMS). 3. Pemberontak Andi Aziz. 4. Pemberontak PRRI dan Permesta. Di waktu pada pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tapi ternyata nggak memenuhi harapan rakyat. Jadi yang menghendaki pemerintah yang stabil. Jadi para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Jadi keamanannya keganggu gitu ya karena mereka memperjuangkan partainya masing-masing. Terus pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil dan akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Jadi intinya mereka teh ya kan karena keganggu ya keamanan rakyat teh. Jadi mereka teh membuat pemberontakan APRA karena mereka teh bakal ngerasa kalau bakal ada suasana aman dan tentram saat ada seorang ratu. Terus pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Jadi Republik Maluku dulu Maluku Selatan nggak mau bersatu sama NKRI karena merasa secara ekonomi, politik, sama geografis mereka lebih unggul. Terus pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April tahun 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu di Makassar sering terjadi pemberontakan antar kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Jadi mereka sama kurang dalam keamanannya. Jadi ngeberontak gitu ya karena masih keamanannya kurang kalau di Makassar. Pemberontakan PRRI dan Permesta.
Pemberontakan terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi antara pemerintah pusat sama daerah teh kurang harmonis, jadi kayak miskomunikasi. Jadi kurang komunikasinya, jadi karena jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Mungkin penjelasannya sekian dari kami. Jika dikasih sesi waktu untuk bertanya. Oke, silakan dia mau bertanya. Tapi tadi ditanya jadi mau bertanya. Jadi gini, karena menurut UUD sementara 1950 sistem parlementer, jadi artinya kabinetnya disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian. Jadi sesuai kekuatan partai mereka, karena mungkin kan partai banyak ya, nggak satu doang. Jadi mereka teh nganggap presiden mah, oh ya udah lambang kesatuan aja, presiden ya presiden, kabinet ya kabinet gitu. Kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang para materinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Jadi yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya. Presentasinya hidup. Oke, sekarang terakhir kelompok Wafa dan Bakita. Silahkan. Si paling apa? Cowboy junior. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok terakhir yang akan mempresentasikan tentang Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Tapi sebelum presentasi dimulai, masih semangat gak? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat cowboy. Semangat jiwa. Ya. Ya. Langsung aja ke presentasi. Ke pembahasan yang pertama, apa saja faktor penyebab sering bergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal? Banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Terus banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang andai cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang penting peranan dalam parlemen sering melakukan posisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Apa ciri-ciri demokrasi parlementer? Ciri-ciri demokrasi parlementer ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai UUN.
sistem politik dalam ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Banyaknya partai politik yang saling merebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer? Sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu 1955, gangguan keamanan, KA, dan deklarasi Juanda. Demokrasi parlementer. A. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung 23 Januari 1950. B. Pemberontakan Republik Maluku Selatan C. Pemberontakan Andi Aziz Makassar 5 April 1950. D. Pemberontakan PRRI dan Permesta Sulawesi 10 Februari 1958. Sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Sudah beres mempresentasikan, hebat-hebat, bagus-bagus, sudah menghidupkan presentasi. Ada yang bertanya, ini teh karena semangat pengen reward atau karena apa? Oh, karena Allah. Oh ya, lillahi ta'ala. Jadi kalau misalkan nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut nih. Di sini ada masa demokrasi parlementer, yaitu masa ketika pemerintahan Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Demokrasi parlementer disebut juga dengan demokrasi liberal. Kenapa disebut dengan liberal? Karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku pada masa itu menggunakan masa ini berlangsung selama 9 tahun dari 17 Agustus sampai 6 Juli 1959. Nah, di sini ada bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama ada sistem pemerintah. Landasan hukum yang digunakan tadi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik atau multipartai yang selalu berebut pengaruh. Pasti ya, setiap memiliki partai pasti ingin partai aku yang terbaik. Seperti itu. Nah, dulu kelas 7 pernah kalian asrama Maryam, asrama Aisyah. Pasti aku ingin membaguskan asrama aku. Pasti ada seperti itu? Nah, gitu. Nah, pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer, masing-masing dari partai tersebut ya pengen mengagungkan partainya sendiri. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon kabinet atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli. Jadi tidak melihat latar belakang partai. Untuk memilih pemimpin, mereka memilih pemimpin yang siap, yang berkualitas, bukan hanya gantengnya saja ya. Jadi ketika kalian nanti memilih seorang pemimpin, bukan kan kata agama juga, bukan melihat dari gantengnya, dari kayanya, tapi dari imannya gitu ya, dari kualitasnya. Oke, nah di sini ini merupakan kabinet yang pernah menjabat pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama kabinet Nasir. Nah, ini gambarnya. Yang pakai kacamata. Yang kedua kabinet Sukiman. Nah, ini gambarnya nih. Yang ketiga adalah kabinet Wilopo. Nih, yang ketiga itu kabinet Wilopo. Yang keempat Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo beliau menjabat 2 kali nih. Ini gambarnya ya. Yang kelima kabinet Burhanuddin Harahap nih, yang ini. Yang keenam adalah kabinet Juanda. Untuk Ustazah Jia, aku agak-agak lupa nanti untuk menyebutkan kabinetnya nih di sini. Untuk memudahkan kalian menyebutkan kabinet-kabinet. Apa ini nih? Oke, na-nya apa? Nasir. S-nya Sukiman. Wa-nya Wilopo. Ya, W-nya Wilopo. Burhanuddin Harahap. Ali Sastro Amijoyo, bukan Kak Ali Jasada ya. Ali Sastro Amijoyo dan juga Juanda. Nah, untuk mengingat nanti takutnya ada kabinet apa aja, siapa aja yang pernah menjabat pada masa demokrasi parlementer. Ingat aja, Naswa, Burhanuddin, Ali ke Juanda. Oke.
Sistem partai pada masa demokrasi parlementer disebut juga dengan multipartai karena partainya itu banyak. Ada apa aja? PSI, PKI, PBI, ya. Ada Partai Rakyat Jelata. Banyaknya partai politik. Nah, ini kenapa sering terjadi pergantian kabinet, karena banyaknya partai yang menyebabkan persaingan antar politik sehingga program-program dari kabinet yang pertama, dari partai yang pertama itu belum terlaksana udah diganti lagi. Itu kan gak enak ya kalau sering berganti, enak tidak? Misalkan di asrama ganti ustazah, ganti lagi ustazah, enak nggak? Yang kemarin aja sama musyrifah yang satu belum beres nih programnya udah diganti lagi. Begitulah ya pada masa partai demokrasi parlementer itu karena ada pergantian, karena ada banyaknya partai sehingga sering bergantinya. Nah, pada demokrasi parlementer juga diadakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Nah, dilaksanakan 2 tahap. Tahap yang pertama ini untuk memilih siapa? Anggota DPR. Yang kedua, tahap kedua untuk memilih Dewan Konstituante itu bertugas untuk membuat undang-undang dasar. Oke, lanjut. Nah, karena banyaknya politik, pasti akan ada gangguan keamanan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Di sini ada pemberontakan, betul tidak? Pasti ketika banyak pergantian, kalian pasti diganti-ganti. Pasti kayak gitu. Banyak yang ini, banyak yang itu, pasti sehingga terjadinya pemberontakan. Pada masa itu ada 4 terjadi pemberontakan. Yang pertama pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua pemberontakan Yang ketiga Yang keempat kenapa sih mereka berontak? Pasti ada tujuan, ada maksud tertentu kenapa mereka mengalami pemberontakan. Oke, meskipun pada masa parlementer itu terjadinya perubahan, banyaknya partai, akan tetapi pada masa ini berhasil memiliki keberhasilan. Yang pertama ada konferensi Asia Afrika dan yang kedua adalah deklarasi Juanda. Ada yang pernah ke KAA? Di mana KAA teh? Di Bandung. Ada yang pernah ke sana? Belum? Nanti orang Bandung belum pernah ke sana? Kembar pernah nggak ke KAA? Kan orang Bandung. Oke, nah konferensi Asia Afrika itu adalah dihadiri oleh 29 negara, di mana dari hasil sidang tersebut menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Keuntungannya mengadakan KAA ini yang pertama kan Indonesia baru merdeka. Nah, di sini pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat nasional. Dukungan bagi pembebasan Irian Barat. Jadi Irian Barat yang saat itu diduduki sama Belanda bisa dibebaskan. Terus yang juga memotivasi negara Asia dan negara Afrika untuk memperjuangkan nasibnya. Yang keempat adalah menjadi awal lahirnya gerakan non-blok. Oke, deklarasi Juanda. Nah, di sini ada deklarasi Juanda. Pada masa itu, pada masa demokrasi parlementer yang digunakan untuk membagi-bagi teritorial. Teritorial itu apa? Ada yang tahu? Wilayah gitu ya. Untuk membagi wilayah itu pada waktu itu masih menggunakan peraturan kolonial. Jadi sehingga ada beberapa pulau yang masing-masing Ustazah kasih waktu 10 pakai pulpen. Awas nilainya jangan ujuk-ujuk ujuk-ujuk 100. Diisi. Oke, masing-masing ya.
Untuk mengukur sejauh mana kalian paham sama materi. Senyum. Itu cuma 10. Ya, cuman udah belum? Ya, udah. Oke, silakan yang sudah 1 menit lagi. Delapan, kali potong. 7. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah melakukan evaluasi. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Amin. Menjelang sebelum berakhirnya pembelajaran, adakah yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Mulia mau menyimpulkan. Pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang apa? Pada pembelajaran pada hari ini kita telah membahas tentang masa demokrasi parlementer tahun 1960 sampai 1959. Ya. Ayo dibahas. Pada pembelajaran kali ini kita telah membahas faktor penyebab kabinet pada masa demokrasi liberal karena banyaknya partai atau multi partai yang menyebabkan sering bergantinya kabinet. Kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah zakon kabinet karena ciri-ciri demokrasi parlementer yang menggunakan undang-undang dasar sementara 1950 dan perkembangan lagi pada masa demokrasi parlementer ada sistem pemerintahan sama sistem kabinet. Oke, terima kasih untuk kuliah. Tepuk tangan dulu untuk kuliah. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan kita bahas tentang sistem politiknya, bagaimana pemerintahannya, partainya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas sistem ekonomi dan kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Ekonominya seperti apa nih pada masa demokrasi parlementer? Apakah banyak uang ataukah sebaliknya? Dan kehidupan masyarakat serta ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer. Oke, sekian dari Ustazah Zia. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Sebelum ditutup, kita tutup pembelajaran dengan berdoa, doa kifaratul majelis dan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Amin.